Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah berkunjung. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum subscribe, bisa diklik subscribe agar tidak ketinggalan video update berikutnya. Di video kali ini, saya akan membahas dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan, prinsip sistem penyesuaian, dan ADART. Dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Kepanduan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus, bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa ksatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Gerakan kepanduan adalah sebuah gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Gerakan kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan ini dicapai melalui program latihan dan pendidikan non-formal. Di Indonesia, kegiatan kepanduan dilakukan di kegiatan non-formal berupa ekstrakurikuler kepramukaan. Dasar filsafat metode kependidikan kepanduan. Woodcraft adalah program rekreasi atau pendidikan yang dibuat oleh Ernest Thompson Seton pada tahun 1902 untuk kaum muda berdasarkan kemah, keterampilan luar ruangan, dan kerajinan kayu. Program pendidikan ini merupakan program yang menitik beratkan pada kecakapan hidup anak-anak muda di alam bebas dan hutan, serta melatih keterampilan mengolah kayu menjadi seni dan kerajinan kreatif. Pada masa itu, di mana masa teknologi yang masih amat sangat minim, dan di tahun tersebut juga banyak terjadi peperangan. Nah, Ernest Thompson membuat sebuah program pendidikan yang melatih anak-anak muda untuk memiliki keterampilan luar ruangan untuk bertahan hidup dan berkemah baik di hutan dan di alam bebas, dan memiliki keterampilan kerajinan kayu untuk dijadikan sebagai bekal hidup di luar ruangan atau di alam bebas. Itu adalah dasar dari cikal bakal kepanduan yang ada di dunia. Lanjutnya, dasar filsafat metode pendidikan kepramukaan. Sistem pendidikan kepramukaan di Indonesia menggunakan sistem Among. Sistem Among ini dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia atau Bapak Pendidikan kita yang disebut dan dipanggil dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Sistem Among mewajibkan seorang pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi teladan atau contoh. Seorang pramuka harus dapat melaksanakan prinsip yang pertama ini. Kenapa? Dia harus menjadi pionir untuk memberi contoh kepada rekan-rekannya yang lain.
Seperti misalnya, di dalam sebuah kegiatan, salah satu orang lebih mahir dibanding yang lainnya. Nah, yang lebih mahir ini wajib menjadi teladan dan memberi contoh kepada yang lainnya terkait dengan cara melakukan, bagaimana melaksanakannya, dan lain-lainnya. Lalu ada prinsip yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah memberi dorongan kemauan atau di tengah memberi semangat. Nah, jika seseorang sudah mencapai tahap ini, dia akan memberi semangat kepada rekan-rekannya yang lain. Jadi harus saling mendorong dan menyemangati kepada teman-temannya. Temannya yang kurang bisa harus disemangati agar lebih semangat untuk melakukan kegiatan yang memang dia belum bisa. Lalu prinsip ketiga, prinsip yang dipakai di dalam dunia pendidikan, tuturi handayani. Artinya di belakang memberi dorongan dan perhatian. Arti tuturi handayani amat sangat luas. Seperti halnya seorang guru memberi dorongan kepada siswa dan perhatian kepada siswa agar siswanya dapat lebih maju dan lebih semangat. Tuturi handayani adalah tingkatan paling atas di dalam sistem Among. Setelah menjadi teladan, lalu memberi dorongan. Yang ketiga, di belakang memberi dorongan dan perhatian, artinya memberi semangat dan dorongan agar lebih bisa memotivasi orang lain. Kita lanjut ke pendidikan kepanduan. Ada pendidikan dan kepanduan. Kita bahas yang pertama, pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Latin yakni paidos atau anak dan agog yang berarti saya, membimbing. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Ini pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pengertian kepanduan. Kepanduan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah, berani, dan suka menolong sesama makhluk. Dan selanjutnya kita masuk ke prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan di dalam gerakan pramuka dimaksudkan akan menjamin terbukanya kesediaan psikologis para anak didik untuk menerima pengaruh dari pembina pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap-sikap atau perbuatan yang bukan karena paksaan atau tekanan. Sikap pelaku itu dilandasi pada sifat yang pertama, ketulusan hati. Yang kedua, tanpa pamrih. Yang ketiga, mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, tanggung jawab. Di dalam kegiatan-kegiatan pramuka, diusahakan agar anak-anak didik dijauhkan dari paksaan dan tekanan. Dengan demikian, diharapkan dapat berkembang padanya swadaya dalam cipta rasa karya. Lanjut ke prinsip yang kedua, prinsip kode kehormatan atau satya dan dharma. Satya berarti kesetiaan atau kejujuran. Sedangkan dharma
berasal dari ejaan menurut KBBI dalam sebuah istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta dalam artinya dasarnya adalah kewajiban atau aturan kebenaran. Kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut satya dan kode moral yang disebut dharma, merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya dan dharma. Untuk anggota siaga, kode moralnya ialah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Sedangkan untuk penggalang, penegak, dan pandega, kode moralnya ialah Tri Satya dan Dasa Dharma. Ini adalah lambang tanda kecakapan umum dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega yang berwarna hijau. 1, 2, dan 3 itu di atas merah adalah lambang tanda kecakapan umum untuk siaga. Yang di bawah yang berbentuk tanda panah ke bawah itu adalah lambang dari tanda kecakapan umum pramuka penggalang. Sedangkan yang di sebelah kanan yang bertuliskan Bantara dan Laksana adalah tanda kecakapan umum pramuka penegak, dan yang paling atas terakhir adalah tanda kecakapan umum pandega. Itu adalah tanda kecakapan umum pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Sekarang kalian cari isi dari kode moral Dwi Satya dan Dwi Dharma untuk pramuka siaga, dan yang kedua perbedaan Tri Satya dan Dasa Dharma untuk penggalang, penegak, dan pandega. Penegak dan pandega adalah pramuka dewasa. Artinya Tri Satya dan Dasa Dharmanya menjadi satu, sama. Oke, itu bisa kalian cari dan kalian tuliskan nanti di tugas kalian. Selanjutnya, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Nah, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani rohani dalam kegiatan pramuka dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Kelompok umur adalah setiap tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4. Pertama, kelompok umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Yang ketiga, kelompok umur 16 sampai 20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Yang terakhir, yang keempat, kelompok umur 21 sampai 25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Di Indonesia, sistem penyesuaian dilakukan dengan membagi tingkat pendidikan. Siaga masuk ke dalam kategori siswa sekolah dasar kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Lalu pramuka penggalang masuk dalam kategori siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Siswa sekolah dasar di kelas 4, 5, dan 6, serta SMP 1, 2, dan 3. Lalu pramuka penegak masuk ke dalam siswa sekolah menengah atas atau kejuruan. Dan terakhir pandega adalah mahasiswa dan mahasiswi. Nah, pramuka pandega ini bisa juga masuk satu perkumpulan di dalam pramuka penegak. Terakhir, AD ART Gerakan Pramuka. Pengertian AD atau ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Mengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme tindak laku.
baik organisatoris, sosial maupun budaya. Suluh dan landasan gerakan organisasi gerakan pramuka dalam mencapai tujuan, landasan manajemen pemberdayaan sumber daya gerakan pramuka. Fungsi AD dan ART merupakan landasan kerja dan landasan gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Tugas terakhir, kalian sudah mengerti pengertian AD dan ART serta fungsinya. Sekarang kalian cari AD ART gerakan pramuka yang terbaru. Karena AD ART gerakan pramuka diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ingat, kerjakan tugas yang sudah pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu.